Halo Sobat Riba, ketemu lagi dengan saya Ade Sudirman dalam program Bincang Bareng. Sebuah program yang ditujukan untuk orang-orang yang masih punya semangat dalam berbagi informasi. Sobat Riba, edisi keempat ini telah hadir bersama kita Bapak Ujang Edi Brata MPD sebagai narasumber yang kita kenal kiprahnya di bidang pendidikan masyarakat, terutama di bidang kurikulum. Sebelum kita kemana-mana berbincangnya, saya akan bacakan dulu sekilas tentang Pak Ujang dalam hal organisasi. Kami sudah dapat datanya. Beliau adalah Ketua Dewan Ambalan Pramuka SMUN Labuan, Ketua Divisi Advokasi dan Diplomasi LSM Bela Lingkungan Banten, Ketua HMJ Bahasa Inggris EDSA Unma Banten, Ketua BEM FKIP Unma Banten, Sekretaris 2 GMNI Pandeglang, Sekretaris PGRI Cabang Sukaresmi, Ketua Pusat Sumber Belajar Kecamatan Sukaresmi, Ketua Panitia Pemilu Kecamatan Carita, dan Sekretaris Forum Fasilitator Kurikulum 2013 Provinsi Banten. Sobat Riba, jika melihat tentang pengalaman organisasi, tentu saja pada segmen ini kita akan dapat informasi banyak tentang beliau. Baiklah, selamat datang di program Biba Pak Ujang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kami paham dan tahu bahwa ini adalah waktu yang tidak mudah untuk menyediakan waktu kan padat itu tadi. Tadi di kurikulum VT kami baca ada nama Ujang Edi Brata. Nah, bisa ceritakan dulu. Kan Ujang identiknya Sunda. Nah, Edi Brata Jawa atau apa gitu ya? Itu ada sejarahnya nggak? Gimana tuh? Nama ya? Iya. Yang pasti saya juga tidak tahu karena nama kemudian orang tua ya. Saya juga belum pernah. Mungkin pernah diceritakan gitu. Dan belum ada cerita juga sejarah kenapa namanya Ujang Edi Brata. Tapi saya coba mengkaji secara pribadi saja. Ini apa gitu maknanya ya? Kalau saya punya anak, kasih nama anak, ya memang saya sudah reka. Ini begini. Sementara orang tua saya juga tidak tahu. Tapi kalau pernah dengar ceritanya, nama itu yang ngasih nama itu kan kakek dari bapak. Iya. Aslinya Edi Brata. Edi Brata. Nama yang diberikan itu Edi Brata. Kakek itu kan veteran perang. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan sejarah perjuangan beliau ketika perang dulu atau apa, saya tidak tahu. Yang pasti Edi Brata. Sementara Ujang itu kan sapaan anak Sunda Priangan. Karena kalau Banten itu kan ada Aceng, ada Asep, ada Uluk gitu kan kalau kita di Banten. Sementara Ujang itu kan sapaan untuk anak dari Sunda Priangan sana. Ya, karena waktu kita masih Jawa Barat kan mungkin Ujang. Ujang itu hanya nama sapaan kesayangan saja dari nenek. Tapi ya karena emang sapaan sering digunakan, lalu pada dokumen-dokumen administrasi pribadi itu menempel, ya mau tidak mau ya sekarang menempel lah nama Ujang Edi Brata itu. Maknanya apa sampai sekarang juga saya tidak tahu. Edi Brata itu bermakna apa gitu. Yeah. Tapi kalau yang pasti Ujang ya jelas itu sapaan Sunda. Seperti itu. Oh, jadi awalnya mah Edi Brata ya. Hanya Edi Brata saja. Tapi ada panggilan sayang atau panggilan yang lazimnya di masyarakat kita, maka Ujang ternyata lama-lama nempel juga dan nempel juga di akun. Iya, di dokumen-dokumen. Karena kan kita sering ngobrol dengan mahasiswa juga, ada yang nyebutnya Pak Ujang, ada yang nyebutnya Pak Edi, padahal beliau mengenalkan sebagai Pak Edi Brata karena berasumsi bahwa Ujang itu adalah panggilan di keluarga. Oke, I know. Paham juga akhirnya. Iya, begitu. Dari dulu saya ngomong itu kenapa namanya Ujang Edi Brata, sementara mahasiswa kemudian panggilnya Pak Edi, Pak Edi Brata kan. Ternyata Ujang adalah panggilan sayang atau panggilan lazimnya di keluarga. Itu tadi. Oke. Tadi juga kita tahu ada status sebagai sekretaris di Forum Fasilitator. Ya. Banten ya. Itu sejak kapan dan tugasnya apa saja? Oke, Forum Fasilitator tahun 2013. Ya, agak sedikit cerita tentang mungkin awal mulanya seperti apa. Awal. Jadi 2014 saya mendapat kesempatan
untuk ikut awalnya sih pelatihan penyiapan ketika awal-awal kurikulum 2013 itu digulirkan oleh pemerintah. Pemerintah menyiapkan ya karena memang sistemnya seperti itu, harus ada apa ya, fasilitator yang memfasilitasi bagaimana konsep yang dibuat oleh kementerian tentang kurikulum 2013 tersampaikan kepada kami guru-guru di sekolah gitu. Maka dibutuhkanlah beberapa orang yang menjadi fasilitator. Waktu itu namanya bukan fasilitator, instruktur itu. Instruktur. Ada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut pelatihan sebagai instruktur kurikulum 2013. Saya mulai terlibat tahun 2014. 2014 dan sekarang 2020 ya. 2020. Sudah 6 tahun ya. Lalu banyak yang dilibatkan di sana. Ya, saya tidak tahu pertimbangannya apa. Yang pasti beberapa orang dari tiap kabupaten kota, yaitu terutama di Banten, saya bisa Banten dulu. Memang di kabupaten kota provinsi yang lain juga sama. Tapi kami waktu itu kan ke Banten. Jadi 8 kabupaten kota di Banten itu ada perwakilan guru-guru yang mungkin dianggap mampu untuk ikut pelatihan penyiapan instruktur kurikulum 2013 di LPP Banten. Iya. Jadi, itu ada banyak orang. Awalnya kan hanya guru saja dulu. Awalnya instruktur itu hanya boleh diikuti oleh guru. Itu tahun 2014 itu. Artinya kan ketika kita selesai dari pelatihan tersebut, maka yang tadi dikirim dari 8 kabupaten kota itu kan pada pulang, lalu mendapat tugas untuk menyebarkan, sosialisasikan pada sasaran yang lebih banyak lagi pada teman-teman kami di sekolah-sekolah, yang jadi sasaran ke-13. Jadi kami menyampaikan apa yang kami dapatkan, memudahkan bagaimana K13 seperti apa harusnya gitu kan. Nah, katakanlah kami yang dulu berinteraksi di pelatihan-pelatihan itu, ingin tetap menjaga silaturahmi, khususnya tentang kurikulum itu sendiri seperti apa, supaya kita tidak putus itu kan, silaturahmi komunikasinya. Satu waktu pelatihan gitu ya. Walaupun memang tiap tahun selalu ada penyegaran. 2015, 16, tiap tahun ada penyegaran. Terakhir kemarin penyegaran itu tahun 2018, penyegaran terakhir, semua sudah tidak ada karena sudah selesai. Nah, kita tiap tahun ada pertemuan penyegaran bagi yang memang dianggap akan dilibatkan kembali pada tahun berikutnya. Gitu. Semakin kesini istilah instruktur itu bagi kami terlalu tinggi gitu kan, seakan bagaimana kami lebih menganggap ini sebagai fasilitator sajalah, karena sama-sama guru sasaran. Jadi apa yang kami dapatkan kita serahkan teman-teman. Nah, dari situ saya bilang tadi, menjaga silaturahim komunikasi yang tidak putus, harus ada wadah. Kami membuatlah wadah pun tidak formal sebetulnya, wadah informal saja. Yang penting kami kontennya itu ada komunikasi. Pertama kita bentuk grup WhatsApp, kita buat weblog waktu itu untuk bareng-bareng. Lalu di awal-awal itu hingga tahun 2018 kita rutin ada pertemuan bulanan. Di sebulan sekali. Ini non formal ya. Itu tempatnya pisah-pisah. Nah, pertemuan non formal itu di forum ini kiprahnya forum. Kita selama implementasi kurikulum per bulan itu kita coba temuannya apa nih, ayo kita diskusikan. Apa kendalanya, ayo kita jadian keluarnya. Itu sebulan sekali kita ketemu teman-teman dari 8 kabupaten kota, kita keliling. Bulan ini kita ketemu di Kabupaten Serang, bulan depannya ketemu lagi, kita kocok ya ke Kota Cilegon, bulan depannya lagi ke Kabupaten Tangerang, terus berputar seperti itu. Itu kiprahnya. Intinya nanti menghadirkan teman-teman fasilitator, bahkan kita terbuka untuk guru-guru yang memang ingin lebih tahu tentang K13. Berminat gitu ya. Itu kiprahnya sebetulnya. Selain itu, karena itu juga tidak mudah untuk melaksanakan karena harus menyempatkan waktu, yang paling kita manfaatkan banyak memang media sosial. Kita ada grup-grup WhatsApp, ada grup-grup media sosial yang lain yang kita manfaatkan untuk tadi itu saling menjaga, intinya saling sharing pemahaman dan pengalaman selama kurikulum ini berjalan. Itu seperti itu. Kalau itu kan berbentuknya forum ya, berarti berkelompok. Nah, untuk Bapak Ujang pribadi, dalam bulan-bulan ini nih, apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka implementasi itu tadi ya, sebagai fasilitator kurikulum 2013? Ya, ada tugas formal dan non formal. Yang formalnya memang ketika kita lulus mengikuti diklat waktu itu di LPMP dan terpilih sebagai instruktur, ya kita mendapat tugas khusus dari pemerintah untuk ada jadwal pelatihan resmi dari pemerintah, dan instrukturnya adalah kami yang sudah ikut pelatihan. Tapi itu sudah selesai, per 2018 sudah tidak ada lagi program pemerintah itu. Jadi kalaupun sekarang ada pelatihan-pelatihan atau penyiapan penguatan berkaitan dengan kurikulum, penilaian, pembelajaran, itu banyaknya sudah yang non pemerintah, tapi yang memang mandiri. Jadi kalau ditanya kontribusi apa yang sekarang dilakukan, ya mungkin kegiatan-kegiatan yang memang tidak terikat saja. Jadi ketika memang ada komunitas, apakah itu KKG atau itu apa namanya nggak tahu, forum-forum itu yang memang mengundang, meminta untuk sharing, ya saya hadir gitu. Ya alhamdulillah memang sampai hari ini pun
masih ada saja Masih yang ada. kadang kita, ya khususnya tentang kurikulum secara umum ya, tentang penilaian, pembelajaran, pengolahan nilainya dan sebagainya seperti Yang itu. lebih spesifiknya pendidikan dasar ya Pak ini. Saya lebih fokus sekarang di pendidikan dasar. Pendidikan Karena home dasar. base-nya memang di guru SD. Di guru SD. Lembaga atau sekolah yang terakhir nih yang mengundang Pak Ujang di mana tuh? Aktivitas kemarin itu dekat di sini nih. Selain kemarin SD ISMA ini. Iya. SD ISMA mengundang banyak lah. Kalau aktivitas tentang kurikulum Desember ke Januari sampai Februari ini memang kemarin ada beberapa lokasi yang dikunjungi, baik sharing dengan kementerian langsung atau dengan sekolah gitu kan, kita sharing. Nah, kalau kita sharing otomatis kan kita upgrade juga nih. Ya, cara Bapak dalam mengupgrade pengetahuan tentang kurikulum itu dengan cara apa? Intinya pertama kita terus komunikasi dengan pengambil kebijakan di kementerian. Iya. Kita ada jejaring yang kita bangun, kita komunikasi yang ya pihak-pihak yang kita anggap sebagai pemangku kebijakan lah, arahnya kemana kita komunikasi. Yang kedua, terjemahan dari kebijakan biasanya berbentuk regulasi aturan. Maka mau tidak mau saya harus mau baca, membaca bagaimana regulasi itu mengatur tentang bagaimana implementasi kurikulum seperti itu. Jadi cara saya untuk mengupdate diri ya selain itu dari diskusi dengan teman-teman guru sasaran yang lain itu juga mendapat informasi yang baru yang akhirnya menjadi pengetahuan baru. Iya, pasti. Jadi sumber dari mana saja lah. Karena tim BIBA juga kan mendapat informasi nih bahwa beberapa bulan yang lalu mungkin ya Bapak pernah ke Kalimantan nih. Itu bisa ceritakan itu tentang ngapain ke sana gitu, program apa gitu. Oke, ya tentang Kalimantan ya. Jadi kurikulum 2013 itu bergulir sejak 2013 dan direncanakan tuntas semua sekolah melaksanakan K13 bertahap tuntas tahun 2019. Iya. Targetnya pemerintah 2019 semua sekolah sudah melaksanakan kurikulum 2013. Dalam rentang waktu 6 tahun itu 13 sampai 19 maka sesuai program dinyatakan semua sekolah sudah mengimplementasikan kurikulum 13. Harusnya. Nah, maka di titik akhir yang namanya program kan harus ada evaluasi gitu kan, ingin melihat sejauh mana K13 ini sudah berjalan. Maka ada kegiatan namanya supervisi. Kita supervisi. Ada lebih dari 400 sekolah di Indonesia yang kita supervisi. Nah, kegiatan kemarin itu ada kegiatan supervisi dengan sasaran 400 sekian sekolah di tiap kabupaten kota ada. Nah, saya kebetulan mendapatkan kepercayaan dari Kemendikbud untuk menjadi salah satu petugas supervisornya. Ada 3 tahap, 1, 2, dan 3. Saya mendapat tugas di tahap 2 dan 3. Tahap 2 saya ke Kolaka, Sulawesi. Sulawesi itu sama, kita supervisi juga, itu sekolah rujukan, sekolah bagus. Lalu tahap 3 saya mendapat ke Provinsi Kalimantan Selatan. Di 2 kabupaten, yaitu Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan gitu ya, 2 kabupaten. Ini kegiatannya merupakan kegiatan supervisi kurikulum. Dari 2 provinsi tersebut kan kita otomatis kan ketemu dengan orang banyak tuh. Apa temuannya atau masalah apa yang diinikan gitu? Iya, jadi selama ini kita hanya bisa berasumsi Banten seperti apa, Pandeglang seperti apa gitu kan, yang memang itu tempat kita itu di sini berada. Kita tidak tahu bagaimana keadaan di luar sana. Ya kita kan Banten dekat dengan ibu kota. Ya, bagaimana saudara-saudara yang jauh. Hasil resminya sih kita tunggu nanti ya, karena hasil supervisi itu sedang diolah datanya, nanti akan menjadi data yang memang valid gitu nanti datanya seperti apa. Tapi temuan sementara memang implementasi kurikulum ini masih berupa tantangan lah. Jadi kami guru teman-teman itu kan itu masih belum bulat memahami kurikulum 13 ini seperti apa. Dikarenakan ada banyak hal ketika wawancara dengan mereka itu, ketika supervisi tadi katanya pelatihan yang kurang banyak, durasi waktu juga kurang banyak, tindak lanjut dari pelatihan juga tidak begitu memfasilitasi untuk terus menjaga konsistensi apa yang mereka dapatkan pelatihan seperti itu. Hal-hal variabel lainnya banyak lah, karena ada variabel tentang latar belakang pendidikan, kompetensi, kualifikasi itu berpengaruh juga, termasuk motivasi. Tentu saja. Jadi banyak temuan-temuan yang tentu saja itu jadi catatan bersama. Betul. Dan akan ada perbaikan ke depannya, terutama untuk mungkin sosialisasi ya yang lebih ditingkatkan. Oke. Sebelum kita ngobrol banyak tentang kurikulum dan sebagainya, nanti kita bahas ini agak personal Kak, nggak apa-apa ya. Bahwasannya
bagaimana pandangan Bapak tentang pendidikan? The importance of education ya. Penting enggak pendidikan? Karena faktanya di kita nih kalau lulus SMA kan udah kerja aja langsung ke pabrik Betul. atau dagang dan sebagainya. Mm-mm. Nah, pandangan Bapak gimana pendidikan di kita? Oke, bicara pendidikan saya kira tidak bisa diingkari, itu satu hal yang penting. Iya. Hanya perdebatannya sekarang apakah diformalkan atau tidak formal. Iya. Kalau bicara tentang pendidikannya, saya pribadi menganggap itu bagian yang penting, tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan manusia. Kita hidup di zaman yang terus bergerak ini, itu memang pengaruh dari pendidikan yang memang begitu cepat. Ini kalau mengatakan pendidikan gak penting ya salah besar. Iya. Hanya kalau sudah berbicara bagaimana bentuknya, nah kita ya akan panjang ceritanya, bisa formal dan sebagainya. Ya, singkatnya penting tidak? Penting sekali. Jadi kan sebagaimana Nelson Mandela ngomong itu kan bahwa the great weapon to change the world is education. Iya. Nah, permasalahannya adalah pemahaman di kita itu tentang pendidikan, how to reach ya, bagaimana mendapatkan pendidikannya. Pendidikan itu mahal, padahal pendidikan adalah haknya warga. Nah, gimana Bapak melihat itu? Mahalnya itu dalam segi apa sih sebenarnya? Pendidikan mahal. Sebetulnya lebih kepada kita berbicara bagaimana penyajian infrastrukturnya. Nah, itu. Infrastruktur pendidikan itu mahal tidak? Karena titik mahal di pendidikan itu di infrastruktur. Bagaimana perangkat-perangkat yang dibutuhkan, media yang dimanfaatkan itu kan berkorelasi terhadap efektivitas proses pendidikan itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya tidak mahal, memang harus ada campur tangan pemerintah di sana, jelas. Jadi harus ada kerjasama ya. Betul. Maka jika pendidikan itu adalah hak semua warga negara, maka pemerintah berperan di sana ikut campur untuk memberikan pendidikan yang semurah-murahnya, bahkan segratis-gratisnya. Saya kira udah jelas ya, amanat undang-undang kita 20%. Sampai SMA sekarang kan. Betul. Jadi peran serta pemerintah itu memang sangat besar sekali, berpengaruh pada efektivitas keberhasilan proses pendidikan untuk mengatasi mahalnya tadi. Karena saya kira ya ini sangat kompleks ya, kompleks sekali berbicara apa keterkaitan kebutuhan biaya dalam hal efektivitas pembelajaran. Sangat relatif, tapi ya mau tidak mau itu konsekuensi. Iya. Jadi mahal itu relatif dan emang faktanya infrastruktur itu dan harus ada peran serta masyarakat, terutama masyarakat, pemerintah dan segala stakeholdernya untuk mensukseskan itu sehingga pendidikan sebagai hak warga itu benar adanya. Iya. Oke. Melihat dari sepak terjang dan pencapaian saat ini, tentu saja kan sobat Biba di rumah semuanya ingin tahu apa namanya ya pendidikan lah, mulai dari SD, SMP. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang jarang ketemu, akhirnya dengan ya wasilahnya ya, lihat dari bincang bareng ini kita bisa silaturahmi, ya. Bisa ceritakan SD-nya di mana gitu. Iya. Gimana tuh? Mungkin bisa jadi agak menarik ya sejarah pendidikan formal saya, karena dulu kecil usia 1,5 tahun saya itu kan dibawa orang tua ikut program transmigrasi ke Aceh. Oh, pernah di Aceh ya? Usia 1,5 tahun saya dibawa orang tua ke Aceh selama 6 tahun di sana. Selama 6 tahun itu saya mengenyam pendidikan di Aceh itu di Kabupaten Aceh Besar itu kan, itu TK, lalu SD 1 tahun saya di sana, kelas 1 di sana. Kelas 1 di sana. Kelas 2, naik kelas 2 itu baru saya pindah ke Banten. Banten, itu Jawa Barat ya. Nah, itu di SD itu sampai lulus itu namanya dulu SD Negeri Harapan 3 di Kecamatan Panimbang. SD Negeri Harapan 3 Panimbang. Sekarang sudah tidak ada. Pertama kecamatannya sudah berubah menjadi Kecamatan Sobang, yang kedua sekolahnya pun sudah berubah nama dan sudah merger jadi SD Teluk Lada 2 atau 1 saya lupa itu sekarang. Itu SD. Lanjut. Itu di Panimbang dulu ya masuknya. Lalu SMP itu dulu namanya SMP Negeri 2 Pagelaran. Iya. Dulu karena dulu masih gabung dengan Pagelaran. Sekarang sudah pisah namanya SMP Negeri 1 Sukaresmi sekarang namanya. Oh, sekarang namanya SMP 1 Sukaresmi. Setelah itu melanjutkan sekolah menengah. Dulu namanya SMU ya. Iya, SMU Negeri 1 Labuan di Labuan. SMU Negeri 1 Labuan. Sekarang namanya SMA Negeri 3 Pandeglang. Itu SMA, itu kan SMU di sana. Nganggur setahun. Setelah lulus SMA SMU itu setahun kemudian
Saya lanjut studi S1 di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mata Anwar hingga 2008. Nah, 2008 lanjutkan lagi jenjang magister S2 itu tahun 2011 ke UHAMKA Jakarta. Pas saja UHAMKA hingga 2014 ya 3 tahun baru selesai waktu itu. Karena memang saya home base tugasnya sebagai ASN itu di SD, sementara latar belakang pendidikan sarjana dan magister saya itu di bahasa Inggris. Jadi ada tuntutan gitu kan dari pemerintah melalui aturan mengatakan bahwa harus linear dengan bidang tugas, sementara bidang tugas saya adalah di SD. Jadi saya 2014 itu selesai di S2 langsung tidak lama ngambil S1 lagi di PGSD Universitas Terbuka 2016 selesai. Ya, jadi kan pada intinya emang semangat berpendidikan itu ya yang paling Insya Allah positifnya di sana. Hal apa yang melatar belakangi kok maunya kan ngambil S1, S2, balik lagi S1, bahkan sekarang ya notabene keliling lah sosialisasi masih berkecimpung di bidang pendidikan. Motivasi terbesar apa sih yang mendorong Bapak untuk melakukan itu? Jadi kalau orang pernah tanya cita waktu kecil ya, cita jadi apa gitu ya. Pernah nggak ya kecil ditanya cita jadi guru gitu kan? Kayaknya belum pernah deh keluar kata-katanya jadi guru gitu. Tapi memang terbesit ketika SMP ada guru yang menjadi apa ya istilahnya role model lah. Ya model baru tuh SMP tuh kayaknya jadi guru enak deh. Tapi belum pernah kebayang gurunya guru apa gitu, seperti apa guru. Sehingga nggak tahu ya mungkin jalan takdir manis seperti itu. Mendapat kesempatannya di sini di pendidikan dan semakin kesini semakin menikmati ini seperti itu. Pendidikan itu sebagai satu hal yang fundamental penting, terlebih juga berkeluarga punya anak juga butuh pendidikan paling tidak untuk anak sendiri gitu kan. Jadi yang semakin membuat mendalami pendidikan apalagi pendidikan dasar kan kalau lihat latar belakang tadi bahasa Inggris tiba-tiba di pendidikan dasar gitu kan. Sebetulnya itu. Jadi ada kenikmatan tersendiri lah bagaimana kita menikmati pendidikan itu sebagai hal yang dibutuhkan. Tidak hanya ya minimal untuk diri sendiri ya. Betul. Makanya masih punya spirit untuk research knowledge itu. Betul. Ya, berkaitan dengan karya juga, tim kami sudah mendapat informasi bahwa narasumber kita ini ikut atau pernah membuat 2 aplikasi, ya kan? Yang satu adalah aplikasi penyusunan nilai dan penyusunan raport ya. Dan yang keduanya adalah aplikasi penyusun program pembelajaran. Bisa diceritakan awal mulanya kenapa hadir aplikasi tersebut? Baik. Ini lagi-lagi kembali ke tadi, ketika memang kami diberikan amanat untuk menjadi fasilitator kurikulum 2013. Ada beban moral tersendiri yang kami tanggung, kami dan teman-teman waktu itu. Ketika kurikulum 2013 ini digulirkan gitu kan pertama kali ada beberapa mekanisme model administrasi yang juga diperbaharui dari bentuk yang sebelumnya. Salah satu di antara yang berubah sangat signifikan itu adalah bagaimana proses penilaian sampai pengolahan dan pelaporan. Itu beda dengan kurikulum sebelumnya. Di kurikulum 2013 ini kita diminta untuk melaporkan hasil pendidikan anak dalam bentuk raport. Itu yang kita raport itu dalam dalam bentuk raport yang komponennya banyak, kompleks, komprehensif. Kalau dulu kan sederhana aturannya. Nah, karena kompleksitas itu, maka banyak guru yang ketika harus mengimplementasikan K13 itu merasa enggan, merasa sulit karena melihat itunya, kompleksitasnya itunya. Maka kita sebagai fasilitator dan teman-teman berpikir cari solusi bagaimana ini supaya saya pribadi yang memang juga menjadi sasaran dan teman-teman yang lain itu merasa lebih dimudahkan. Maka kita di forum tadi kita berkomunikasi, ayo dong kita coba buat produk yang bisa membantu semuanya gitu. Jadi dari situlah saya coba-coba saja. Awalnya juga tidak begitu terpikir ini akan dimanfaatkan. Jadi saya membuat alat lah. Saya sebenarnya lebih suka mengatakan ini sebagai alat bantu yang mempermudah pekerjaan dibanding sebagai aplikasi. Karena kalau dikata aplikasi wah gitu kesannya. Ya saya coba-coba saja dengan kemampuan yang terbatas. Ini tidak mewah, tidak wah gitu, hanya memanfaatkan fasilitas aplikasi yang ada di komputer standar saja, kan ada Microsoft Excel ya. Cuman saya coba belajar sedikit secara otodidak tentang Visual Basic for Application. Ini saya coba modifikasi program Microsoft Excel standar itu, saya masukkan beberapa script di Visual Basic-nya. Jadilah karya itu yang saya coba floorkan ke teman-teman, coba nih bisa nggak dimanfaatkan, sudah sesuai nggak dengan aturan, betul atau enggak?
ketika secara tidak langsung itu menjadi uji coba ternyata buat teman-teman, ternyata teman-teman responnya baik. Kayaknya karya itu akhirnya dimanfaatkan oleh teman-teman. Paling tidak di Banten itu Ada memang berapa lembaga tuh? ya kalau kita berbicara itu saya angka pastinya tidak bisa terdapat, tapi secara kasar saya punya data di laptop yang ketika memang itu ada yang mau manfaatnya saya catat. Ada sekitar 5.000-an sekolah yang sudah manfaatkan, khususnya di Banten, bahkan ada beberapa yang luar dari Sumatera, dari Kalimantan juga ada. Jadi itu ya alat bantu sederhana yang saya juga tidak ada motivasi apa-apa ketika saya sebarkan ternyata bisa terima. Satu, itu tentang alat bantu pengolahan nilai dan manajemen rapor. Yang kedua yang program pembelajaran. Jadi kan mungkin sudah mengenal bahwa guru itu mengeluh tentang beban administrasi yang banyak gitu ya. Saya berpikir bagaimana beban administrasi yang banyak itu bisa dimudahkan. Saya berpikir lagi. Sebenarnya saya berbicara tidak untuk orang lain, Tapi untuk dia sendiri. karena saya guru dan saya melaksanakan itu, membutuhkan itu, saya buat saja untuk kebutuhan saya. Jadi dari masalah muncul Ya. itulah gitu. Karena saya adalah praktisi langsung, pelaksana langsung, jadi saya buat untuk saya, lalu coba saya buat Ke ini. yang lain. Nah, ternyata respon juga, ya sudah, ini sama menyebar juga di ribuan sekolah dan ribuan guru memanfaatkan itu. Seperti itu. Dan itu nilai 5.000 user itu bukan 5.000 sekolah itu mungkin kalau per sekolahnya ada 4 sampai 6 guru ya mungkin ada berapa ribuan guru yang memanfaatkan. iya lebih dari 5.000 dan itu sifatnya adalah ide pribadi ya kan. Ada niatan untuk hak paten? Belum Belum. karena sekarang berbicaranya bagaimana itu bisa bermanfaat saja dulu. Oke. Jadi startnya adalah kebermanfaatan dulu, Bermanfaatan. belum kepada hal yang lain. Ini ada juga alat bantu yang lain tapi yang memang sekarang menjadi itu yang dua itu. Yang ini juga ada tapi ya biasa saja untuk kebutuhan pribadi. Yang sudah jalan itu ya sebagainya.